Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Deselia Andraini, SKM MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Resiko Kesehatan di Pemukiman Lahan Basah. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nur Hayatun dengan NIM 10011811212 kelas IKMB. Selanjutnya, poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, banyaknya kabel yang terpasang di stop kontak. Yang kedua, maraknya sampah di sekitar kos. Yang ketiga, jalan menuju kos yang buruk dan tergenang air. Poin pertama yaitu banyaknya kabel yang terpasang di stop kontak. Stop kontak merupakan alat yang berguna untuk menghubungkan perangkat alat elektronik dengan sumber listrik. Dengan bantuan tersebut, beragam alat elektronik dapat memperoleh energi listrik, lalu kemudian dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Energi listrik yang didapatkan dari terminal listrik akan diteruskan oleh tracker dan kabel menuju alat-alat elektronik. Analisis resiko keselamatannya yaitu yang pertama, kabel atau hantaran pada instalasi listrik terbuka dan apabila tersentuh akan menimbulkan bahaya kejut. Yang kedua, kebocoran listrik pada peralatan listrik dengan rangka dari logam. Apabila terjadi kebocoran, arus dapat menimbulkan tegangan pada rangka atau bodi. Yang ketiga, jika korsleting listrik dan panas dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran dalam rumah. Yang terakhir, memegang stop kontak dalam keadaan tangan basah dapat menyebabkan kesetrum. Poin yang kedua yaitu analisis risiko kesehatan. Yang pertama yaitu tersengat listrik pada memicu terjadinya cedera berupa luka bakar, serangan jantung, dan gangguan termal pada suhu badan. Kedua, mendekatkan stop kontak ke tempat tidur berpotensi menyebabkan penyakit kerusakan sel pada kontak. 3. Jika terjadi kebakaran, asap dapat menyebabkan batuk bahkan sesak napas yang dikatakan cukup serius. Pembahasan yang kedua yaitu maraknya sampah di sekitar kos. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang terbentuk pada padat atau semi padat berupa zat organik atau non-organik. Bersifat dapat terurai atau tidak terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Analisis resiko keselamatannya yaitu yang pertama banjir. Jika masyarakat masih belum sadar akan bahaya dan dampak dari sampah, maka akan memberikan dampak banjir ketika hujan turun deras. Resiko kedua yaitu korban jiwa. Bencana banjir juga bisa menimbulkan korban jiwa, baik karena terseret arus banjir atau karena luapan air yang tidak dapat diprediksi. Keselamatan yang ketiga yaitu merusak lingkungan. Sampah yang bertumpuk dan berserakan dapat menimbulkan bau yang tidak enak serta merusak lingkungan karena sampah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai. Analisis resiko kesehatannya yaitu yang pertama munculnya penyakit. Jika terjadi banjir, maka akan menyebabkan penyakit akan bermunculan meliputi demam berdarah, diare, dan penyakit kulit. Yang kedua, air bersih berkurang. Melubernya air ke permukaan juga membuat ketersediaan air bersih berkurang, baik untuk minum ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Poin yang terakhir yaitu jalan menuju kos yang buruk dan tergenang air. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, perlengkapan, dan perlengkapan lainnya yang dipertentukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan air. Mayoritas jalan kos-kosan yang berada di Indralaya masih dikatakan buruk dan licin setelah ketika hujan datang. Jalan tersebut juga akan tergenang oleh air. Analisis risiko kesehatan keselamatan
Yang pertama yaitu kecelakaan. Dengan kondisi jalan yang buruk dan licin dapat kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan luka bahkan kematian. Kedua yaitu terpeleset. Para pengguna jalan yang berjalan kaki berisiko terpeleset atau jatuh ke dalam kubangan jalan yang kotor penuh lumpur dan bisa menyebabkan luka. Terakhir yaitu lambat. Jalan yang licin mempengaruhi para pengguna untuk bergerak lambat dan ketika dalam situasi terburu-buru akan sangat tertinggal. Analisis resiko kesehatan. Yang pertama yaitu penyakit. Jalan yang tergenang air dapat memicu terjadinya penyakit kulit sehingga para pengguna jalan merasa tidak nyaman untuk lewat pada jalan tersebut. Yang kedua yaitu luka. Resiko terjatuh yang sangat tinggi membuat adanya dampak luka pada bagian tubuh bahkan bisa menimbulkan memar yang sangat serius. Baiklah, sekian pemaparan materi terkait identifikasi kesehatan dan kesehatan di lingkungan sekitar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.